Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Alhamdulillah, akhirnya Dr. Richard Lee mualaf. Jujur ya, saya sangat mendukung Dr. Richard Lee mualaf. Kenapa? Saya berharap Dr. Richard Lee ini memperbaiki citra agama mayoritas yang ada di Konoha untuk lebih baik lagi. Ya, saya melihat ya, orang-orang Cina keturunan atau Cindo itu sangat jarang yang fanatik dalam beragama, sangat jarang yang berlebihan dalam beragama. Mereka tidak pernah bawa petasan gede ke rumah ibadah orang lain, nggak pernah saya melihat seperti itu ya. Sehingga saya sangat-sangat berharap banyak pada Richard Lee ini untuk memperbaiki citra agama mayoritas di Konoha. Biar apa? Biar citranya lebih baik lagi. Jujur dari hati saya yang paling dalam ya. Dulu waktu Deddy Corbuzier mualaf juga saya sangat mendukung. Bahkan saya pernah DM beliau, walaupun beliau tidak pernah balas. Saya mengucapkan selamat ya Om Botak, maaf bukan Om Botak, maaf ya Deddy, kok bisa Anda sudah mualaf. Selamat ya, walaupun semenjak mualaf beliau itu sering mengucapkan kata-kata yang rada-rada ya begitulah. Itu mah hak dia kan. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, yang saya suka dari orang-orang yang mualaf itu ya, terutama orang-orang yang punya citra baik, itu sangat bisa ya merubah citra daripada agama mayoritas di Konoha. Itu yang saya pengen ya. Bicara seputar orang China dan Cindo ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, yang menyebabkan Nusantara mayoritas beragama Muslim sekarang ini tidak lepas dari yang namanya orang China juga. Maksudnya gimana? Jadi gini, yang menyebarkan agama Islam secara masif zaman dulu ya, yang masif dan yang paling berpengaruh itu ya menjadikan Nusantara mayoritas beragama Muslim adalah Wali Songo. Jadi Wali Songo ini ya, ada sebagian orang China. Mereka ini ya yang paling berperan menjadikan Nusantara mayoritas beragama Islam. Menurut catatan sejarah ya, Wali Songo itu ada sebagian orang China. Jadi sangat-sangat bagus ya kalau misalnya Dr. Richard Lee, terus Deddy Corbuzier ya, Felix Xiao dan lain sebagainya, mereka masuk ke agama Islam. Biar apa? Biar agama mayoritas di Konoha ini lebih bagus lagi ya. Nah, bicara tentang penyebaran agama Islam zaman dulu yang menurut catatan sejarah digawangi oleh orang-orang China juga. Uniknya, dulu waktu Islam pertama kali disebarkan di Nusantara itu sangat jauh berbeda dengan sekarang ini. Sangat-sangat jauh berbeda, bagaikan bumi dan langit. Kenapa? Zaman dulu itu ya, saat zaman Wali Songo, Islam itu sangat toleransi banget. Jadi umatnya sangat toleransi. Makanya saya sangat heran ya, kenapa ada sekarang umat Muslim yang membubarkan ibadah orang lain, ya, mempersekusi ya, rumah ibadah orang lain dan sebagainya. Saya tuh bingung banget ya. Padahal zaman dulu ya, zaman Wali Songo nggak seperti itu. Zaman dulu ya, zaman Wali Songo waktu pertama kali agama Islam disebarkan itu ya, bayangkan sangat ramah ya, sangat lembut ya, sangat toleransi. Bahkan saking toleransinya disebarkan menggunakan pewayangan. Bayangkan coba, sebegitu effortnya menyebarkan agama ya, itu bagian daripada toleransi. Bayangkan, pewayangan itu adalah bagian daripada budaya. Mereka merangsek ya, masuk ke dalam atau menyatu dalam budaya. Sehingga orang-orang zaman dulu ya, nenek moyang kita tuh berpikir bahwa agama Islam ini lebih baik daripada agama sebelumnya ya. Mereka berpikir seperti itu. Karena agama Islam ini sangat toleransi ya, jauh beda dengan sekarang umatnya ya. Umat agama Islam pertama kali disebarkan di Nusantara itu, mereka bangun pesantren, bangun sekolah, bangun rumah ibadah. Sangat ramah sekali, sangat toleransi sekali. Karena apa? Karena begini bro,
logikanya gini, zaman itu kan zaman agama Hindu Buddha ya. Kita tahu bersama bahwa agama Buddha itu agama yang sangat humanisme ya. Agama yang sangat toleransi. Jadi mereka menggunakan pendekatan yang humanisme juga. Penyebaran agama Islam saat itu menggunakan pendekatan yang humanisme. Karena apa? Karena culture atau kebiasaan sehari-hari masyarakat kita saat itu ya sangat humanisme. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh agama Buddha dan agama Hindu. Sehingga ketika masuk agama Islam ke Nusantara itu, mereka mengikuti ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, bahkan menggunakan wayang coba. Kurang humanisme apa coba? Menggunakan budaya. Zaman dulu itu agama Islam itu sangat lembut ya. Sangat toleransi banget. Makanya saya heran ya, kok agama Islam sekarang atau umat Islam sekarang kok beda jauh ya sama yang dulu yang saya pelajari ya. Karena saya sangat suka yang namanya belajar tentang sejarah ya, baca-baca buku sejarah. Nggak seperti itu. Zaman Wali Songo itu beda banget ya agama Islam zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi kalau nenek moyang kita lihat ya, umat muslim sekarang ini kok gitu ya, kok jauh beda sama yang dulu sama sekarang ini. Perasaan teh dulu nggak gitu, perjanjiannya nggak gitu, dulu mah nggak seperti itu. Nenek moyang kita berharap bahwa agama Islam ini adalah jawaban untuk memajukan Konoha saat itu. Karena agama Islam itu saat zaman Wali Songo itu dipercaya bisa memberantas buta huruf dengan apa? Dengan pesantren. Jadi zaman dulu pesantren itu sangat berperan penting ya. Walaupun zaman sekarang pesantren itu banyak berita-berita yang tidak enak ya. Saya melihat zaman dulu pesantren itu adalah sangat berguna sekali ya untuk memberantas buta huruf yang ada di Nusantara. Sangat berjasa ya. Jadi mungkin ini pengaruh daripada kenapa pesantren zaman sekarang itu disakralkan. Kenapa? Karena pesantren zaman dulu itu sangat berguna ya. Makanya zaman sekarang tuh pesantren-pesantren itu dianggap seperti produk agama. Padahal pesantren itu bukan produk agama, tapi produk budaya ya. Produk budaya yang dilapisi menggunakan agama lebih tepatnya. Dan pada saat itu ya, orang yang menyebarkan agama Islam ya, yaitu orang-orang China, sebagian daripada Wali Songo itu, mereka sangat-sangat baik ya, sangat-sangat humanis, nggak seperti zaman sekarang ini. Umat muslim zaman dulu itu sangat toleransi banget, tidak pernah yang namanya menentang yang namanya budaya. Buktinya itu pewayangan, bayangkan pewayangan untuk menyebarkan agama. Itu saking toleransinya. Jadi anak-anak muda ya yang nonton video perlu kita ketahui bahwa ya umat muslim zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah jauh-jauh berbeda, sangat jauh berbeda ya. Kalau Anda perhatikan ya, kalau Anda rajin baca buku, Anda akan mengetahui ini. Kemudian yang menarik dari berita mualafnya Dr. Richard Lee ini ya, semenjak Dr. Richard Lee ini resmi mualaf atau ada isu-isu mau pindah agama dan lain sebagainya, saya melihat ya haters beliau ini makin berkurang. Nggak sebanyak sebelumnya gitu. Saya juga bingung ya kenapa semenjak Dr. Richard Lee ini mualaf hatersnya berkurang. Terbukti dari apa? Dari komentar-komentar ya. Jadi komentar-komentar para netizen ya. Kasihan ya Dr. Lee sekarang ya, dia dihujat, kasihan ya. Saya melihat komentar-komentar seperti itu. Jadi ini semacam keanehan ya. Aneh bin ajaib. Menurut kalian gimana? Apakah agama itu efektif mengurangi haters atau tidak? Coba saya minta pendapat yang nonton video. Apakah agama itu mempengaruhi banyaknya haters atau tidak? Karena saya melihat haters beliau ini sebelumnya ya sangat banyak sekali, dihujat mati-matian. Nah semenjak beliau ini mualaf, saya melihat hatersnya makin berkurang. Ada sih hatersnya, tapi nggak sebanyak yang dulu. Apakah ini pengaruh daripada perpindahan agama? Menarik untuk kita bahas ya. Jadi dan tersahabat yang nonton video, kalau misalnya Anda seorang mahasiswa, Anda sangat-sangat beruntung ya nonton video ini ya, apalagi Anda mencari judul skripsi, tesis. Jadi Anda dapat bahan ini ya, bahan skripsi apa itu ya, judulnya perpindahan agama bisa mengurangi haters ya.
kalau seseorang itu pindah agama itu bisa mengurangi haters ternyata di Konoha ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu anti kritik guys. Kemudian kenapa ya saya melihat di Konoha itu, kenapa orang yang mualaf itu disambut berlebihan, bak seperti raja, dikasih karpet merah. Kenapa seperti itu? Ya mirip seperti MLM ya. Kalau kita dapat member baru, kita tangan ore, kita closing nih ya, banyak member yang kelas kakak, kita dapat artis nih ya, tepuk tangan gitu. Kenapa seperti itu? Kenapa saya melihat ya di Konoha itu orang yang pindah agama itu seperti nyari member baru gitu, terus closing seperti mirip seperti MLM ya. Harusnya kan seperti ini guys ya. Jadi mungkin kalimat saya ini nggak cocok bagi orang-orang yang terlalu berlebihan dalam beragama ya. Jadi gini guys, kalau misalnya nih ada seseorang itu pindah ke agama kita, harusnya belajar dulu dia minimal setahun 2 tahun ya. Mirip seperti agama lain lah, seperti agama Yahudi misalnya. Agama Yahudi itu nggak sembarangan orang masuk ke sana. Sehingga kalau orang masuk ke agama Yahudi itu jarang ya saya melihat pindah ke agama baru lagi. Nggak seperti, karena mereka punya effort yang luar biasa. Jadi kalau misalnya seseorang itu masuk ke agama kita suruh belajar dulu deh. Apa lu cocok apa enggak? Belajar dulu ya. Belajar lama gitu. Jangan, mohon maaf ya, misalnya masuk ke agama kita itu siapa aja bisa masuk. Jangan seperti itu ya, mau sampah, mohon maaf orang psikopat, mau orang yang bermasalah, orang yang toksik masuk ke agama kita. Ini kan merusak agama kita itu sendiri. Ya nggak sih? Jadi makanya di Konoha saya perhatikan ya, ada orang yang menggunakan baju agamis ya, yang menggunakan kalimat-kalimat agamis, tapi nipu. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, kenapa ada orang seperti ini? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena mudahnya seseorang itu masuk ke agama tertentu tanpa embel-embel. Ya ada pengorbanan dong harusnya. Lu belajar dulu deh, misalnya setahun 2 tahun. Ya kalau lu kira-kira nggak cocok dengan agama kita, ya nggak apa-apa, lu nggak masuk ke agama kita. Harusnya kan seperti itu ya. Ibarat masuk ke sekolah itu ya, universitas atau SMP, SMA misalnya, kita itu harus diseleksi. Jangan misalnya orang yang yang bermasalah dari sekolah lain masuk ke sekolah kita. Ini akan merusak sekolah kita kan, ya nggak sih? Agama juga seperti itu kalau boleh jujur ya. Jadi kalau lu mau masuk ke sekolah kita nih ya, ada seleksinya, seleksi yang sangat ketat. Karena apa? Karena kalau lu nanti bikin ulah di sekolah kita, nama baik kita tercoreng. Sama seperti agama juga seperti itu. Mohon maaf ya, lu memakai atribut keagamaan kita, ya mohon maaf, lu sambil open bobo misalnya, ya, tapi lu menggunakan bentuk kepala ya, seperti yang ada di agama kita, maka lu akan mencoreng nama baik agama kita itu sendiri. Ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu kenapa banyak ya orang menggunakan atribut keagamaan ya, tapi mereka nipu ya, open bobo, terus ngejahatin orang, mempersekusi, bubarin paksa, terus ngebohong, korupsi dan lain sebagainya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena mudahnya masuk ke agama tertentu. Harusnya ada seleksi dong ya, penyaringan. Biar apa? Biar agama kita itu tetap terjaga nama baiknya. Kalau nama baik kita terjaga ya, maka agama kita itu juga akan diminati orang-orang. Oh, ternyata orang-orang yang beragama ini perilakunya baik ya. Jarang loh yang melakukan penipuan dan lain sebagainya. Jadi ini sangat-sangat penting ya, tanpa kita sadari. Cuman nggak semua orang ya, hanya segelintir orang yang bisa menerima apa yang saya katakan ya. Karena saya harus mengambil dari berbagai sudut pandang ya. Walaupun saya mendukung Dr. Richard Lee mualaf ya, tapi di sisi lain juga saya harus netral ya. Jadi saya harus mengambil dari berbagai sudut pandang ya. Kemudian saya itu bingung ya, seperti misalnya nih agama Yahudi dengan agama Kristen, agama Abrahamik deh ya, atau agama Samawi ya. Saya tuh bingung ya, kalau misalnya ada orang Kristen masuk ke agama Yahudi, terus agama Yahudi masuk ke agama Kristen, itu kan Tuhannya sama ya, iya nggak sih? Tuhannya orang Kristen dengan orang Yahudi dan Tuhannya agama mayoritas di Konoha itu sama kan, iya nggak sih? Menurut kalian gimana?
Karena dalam agama Yahudi ada Musa, dalam agama Kristen juga ada Musa, agama mayoritas di Konoha juga ada Musa. Nah, Tuhannya Nabi Musa ini satu kan, kecuali Nabi Musa ada 3 gitu ya. Nabi Musa versi Yahudi, Nabi Musa versi Kristen, Nabi Musa versi agama mayoritas di Konoha. Masa ada 3 Musa? Nggak mungkin kan? Sungguh tidak masuk akal. Musa yang ada dalam agama Yahudi itu bisa membelah lautan. Musa yang ada dalam agama Kristen bisa membelah lautan. Musa yang ada dalam agama mayoritas di Konoha bisa membelah lautan. Berarti Musa yang sama dong ya. Jadi Tuhan yang disembah Musa dalam agama Yahudi, ya itu juga yang disembah oleh orang-orang Kristen dan orang-orang agama mayoritas di Konoha. Jadi kalau misalnya ada orang yang mualaf nih dari agama Kristen terus ke agama mayoritas di Konoha atau agama mayoritas di Konoha, murtad ke agama Kristen yang ada di Konoha misalnya, kan Tuhannya satu ya. Tapi saya bingung ya, biasanya nih kalau misalnya orang pindah ya, misalnya dari agama Kristen ke agama mayoritas di Konoha, terus agama mayoritas di Konoha pindah ke agama Kristen, dosa kamu sudah kehapus kalau lu masuk ke agama yang baru. Padahal kan Tuhannya kan masih satu, ya nggak sih? Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dalam agama Kristen dan agama Yahudi dan agama mayoritas di Konoha itu Tuhan yang sama kan, Tuhan yang satu kan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Lalu kalau ada orang mualaf itu buat apa? Kan menurut saya ini lucu ya. Kalau ada orang murtad itu buat apa? Kan lucu ya. Menurut kalian gimana? Coba terus di kolom komentar ya. Ini menurut saya semacam keanehan. Iya nggak sih? Apa cuma saya sendiri yang menyadari hal seperti ini? Kemudian dosanya dihapus katanya. Bukannya Tuhannya satu ya? Contoh nih, misalnya kita punya utang ke satu orang misalnya. Ya katakanlah misalnya nih, Bang Toib misalnya. Nah, Bang Toib ini banyak nasabah ya. Terus, atau banyak cabang deh, misalnya Bang Toib atau Bang Jali ya, Bang Toib dan lain sebagainya ya. Misalnya Bang Toib terus cabangnya Bang Jali. Terus kita minjem sama Bang Toib ya. Terus kita minjem lagi sama Bang Jali. Terus masa Bang Jali ngomong seperti ini? Utang lu yang sama Bang Toib itu lunas ya. Padahal kan bosnya Bang Jali ini Bang Toib juga kan. Sama seperti itu. Gimana mau lunas coba orang yang disembah Tuhan yang sama kok. Menurut saya ini semacam keanehan ya. Ada nggak sih yang nyadar? Apa cuma saya doang yang nyadar gitu? Kalau misalnya ada yang tersahabat yang terus video ada yang nyadar, tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya kasus mualaf daripada Dr. Richard Lee ini ya, menurut saya itu kasus yang paling kontroversi ya. Karena beliau ini sempat diisukan mualaf, diduga mualaf 2 tahun yang lalu, tapi masih tetap gereja. Kan ini bikin orang bingung ya, dan orang-orang juga berpikir kok Richard Lee seperti ini ya. Dulu itu agama apa sih sebenarnya? Agama Kristen apa agama Muslim? Jadi orang-orang sempat ini ya kesel ya sama Richard Lee ini. Tapi semenjak beliau ini pindah ke agama mayoritas di Konoha, isu-isu negatif tentang beliau ini seperti hilang di dalam ombak. Jadi yang dulunya hatersnya banyak, tiba-tiba sekarang hatersnya tidak ada. Kalau misalnya ada orang yang memperhatikan ini ya, misalnya dia punya kasus terus dia pindah agama aja deh ya, biar urusan cepat selesai. Apa ada orang yang berpikiran seperti itu ya? Karena saya melihat ya di Konoha itu, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, agama mayoritas itu lebih punya privilege ya daripada yang lainnya, maksudnya daripada agama minoritas. Suka tidak suka harus diakui bahwa seperti itu di Konoha ya. Suka tidak suka seperti itu. Dalam hal apapun untuk urusan ya, ngurus KTP, ngurus kakak, ngurus semua hal ya, kita lebih punya privilege ya kalau agama mayoritas. Sehingga banyak, mungkin ya dugaan saya, mungkin banyak orang frustasi, ya udahlah kita pindah agama aja lah, biar cepat urusan selesai. Tapi menurut saya ini semacam senjata makan tuan ya. Kenapa? Kalau misalnya ada orang yang berpikiran seperti itu, misalnya dia punya masalah terus pindah ke agama mayoritas biar masalahnya selesai, itu kan merusak agama itu sendiri tanpa kita sadari, ya nggak sih? Saya mengatakan seperti ini hanya orang-orang
ini ya, yang bisa open minded ya, yang mengerti apa yang saya katakan. Secara tidak langsung kita merusak agama itu sendiri kan. Kita menjadikan agama itu sebagai alat tawar, sebagai keset kan. Ya, sebagai penghapus untuk menghapus kesalahan kita di masa lalu. Pindah ke agama baru, kita merasa dilindungi, kita merasa mayoritas. Gua mayoritas nih, lu mau apa? Ada semacam seperti itu di Konoha saya melihatnya. Lu berani sama gua kan mayoritas. Gua mayoritas coy. Lu nggak berani macam-macam sama gua karena gua mayoritas. Ada semacam seperti itu ya. Dan saya melihat ya, di Konoha itu ada semacam kelas-kelas ya. Jadi kelas 1 itu ya mayoritas, terutama sukunya yang mayoritas dan agamanya mayoritas. Yang kelas kedua itu biasanya yang minoritas, agamanya minoritas juga. Ya, jadi secara tidak langsung saya melihat di Konoha itu ada semacam kasta-kasta atau kelas-kelas ya. Kelas yang paling utama itu ya kelas mayoritas. Kelas kedua itu kelas minoritas dan sebagainya. Tanpa kita sadari, ini ada ya di Konoha, cuman nggak dijelaskan secara eksplisit kan, nggak ditunjukkan. Nggak kok, orang kita nggak punya kasta kok, nggak mungkin Konoha ada kasta. Iya, tapi pada pelaksanaannya ada, cuma bisa kita rasakan. Dia seperti angin, kita nggak bisa lihat tapi kita bisa merasakan. Sebenarnya kalau boleh jujur ya gitu, kalau kita mau pindah agama ke agama mayoritas itu urusan kita cepat selesai, cepat beres ya. Makanya banyak orang yang pindah agama. Oke, secara tidak langsung ya ini akan merusak agama itu sendiri secara perlahan-lahan ya. Karena orang yang pindah agama, yang murtad, yang jadi ateis atau agnostik, tapi saya nggak nyuruh murtad, nggak nyuruh ateis jadi agnostik ya. Menurut pernyataan dari Guru Gembul ya, saya ngambil sumber dari Gembulikum, beliau mengatakan, menurut data di Konoha itu ya, makin hari makin banyak orang yang murtad, makin hari makin banyak orang yang pindah agama, makin hari makin banyak orang yang ateis dan agnostik. Ini berdasarkan pernyataan Guru Gembul ya, bukan saya yang ngomong ya. Guru Gembul mengatakan seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan tuh Dr. Richard Lee pindah agama ke agama kita dan lain sebagainya, orang yang benar-benar pindah agama itu murtad itu dia takut guys. takut dihujat. Biasanya dia diam-diam ya. Biasanya dia nggak ngasih tahu sama orang. Bisa aja di KTP-nya masih KTP agama mayoritas, tapi ya seperti itu, hanya KTP doang ya. Kemudian saya melihat ya agnostik ateis juga ya. Saya setuju dengan pernyataan Guru Gembul ya. Mereka banyak diam-diam jadi ateis, agnostik dan sebagainya. Biasanya dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh umat daripada beragama di Konoha atau pemuka-pemuka agamanya yang ya begitulah ya, pemuka agama yang kadang-kadang sangklek ya, pemuka agama yang ada di Konoha maksudnya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam sangklek.